Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Haswini Harti, Kepala SMP Negeri 24 Padang, menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan dapat berdiri di tengah keluarga besar sekolah yang terus berkomitmen menjaga budaya peduli lingkungan. Namun, perubahan zaman dan berbagai tantangan yang kita hadapi akhir-akhir ini membuat kita harus terus berinovasi agar budaya positif itu tidak pudar. Alhamdulillahirrahmanirrahim, berkat kerjasama Bapak Ibu Guru, kemudian murid-murid kita di OSIS, tim Adiwiyata, dan seluruh warga sekolah, lahirlah sebuah program inovasi yang kita namai dengan Sispendik. Program ini menjadi langkah nyata kita untuk mengelola sampah dengan cara yang lebih teratur, modern, dan mendidik. Sispendik bukan hanya bicara soal kebersihan, tetapi juga menanamkan karakter peduli lingkungan, tanggung jawab sosial, dan literasi digital bagi seluruh murid-murid kita. SMP Negeri 24 Padang merupakan sekolah adiwiyata mandiri pertama di wilayah Sumatera, terletak di Jalan Raya Bypass Lubuk Begalung, Kota Padang. Seiring berjalannya waktu dan perubahan dinamika sekolah, tantangan baru mulai muncul. Sebagian murid tidak lagi menunjukkan kedisiplinan dalam menjaga kebersihan dan memilah sampah. Bank sampah yang dulu aktif mengalami penurunan, sehingga tidak adanya efektivitas kegiatan pengelolaan sampah di sekolah. Menyadari pentingnya menjaga keberlanjutan budaya peduli terhadap lingkungan, sekolah kemudian menggagas Sispendik, Sistem Informasi Pengelolaan Data Sampah Ekonomis Digital. Langkah pertama yang kami lakukan adalah perencanaan, yang melibatkan guru, pengurus OSIS, dan tim Adiwiyata, serta membentuk duta Sispendik per tingkat kelas. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh siswa. Mengumpulkan sampah anorganik yang bernilai ekonomis ya sekali 2 minggu. Ada dilakukan? Ya. Nah, sebelum itu kita perlu dulu mengetahui apa saja jenis-jenis sampah ya. Apa aja jenis-jenis sampah? Yang pertama ada yang namanya sampah organik. Sampah organik. Sampah digital. Apa itu sampah organik? Yang mudah terurai secara alami, seperti sisa makanan yang sudah kita makan. Misalkan kamu memakan ayam ada tulangnya, akan bersisa itu termasuk sampah organik. Dan lagi dia sulit terurai seperti plastik, ya, kaca, dan kertas. Kemudian yang ketiga, sampah pilihan namanya. Ini adalah sampah yang mengandung bahan kimia berbahaya. Contoh, sisa-sisa deterjen mama kamu mencuci di rumah. Nah, ternyata sisa. Selain sosialisasi dan edukasi, kegiatan ini juga dilakukan melalui praktik langsung tentang cara memilah sampah. Melalui kegiatan edukatif ini, murid tidak hanya diajak memahami konsep, tetapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan sekolah. Tahap selanjutnya pelaksanaan, dimulai dari memisahkan sampah organik dan anorganik. Kegiatan ini dikoordinasi oleh Duta Sispendik dan diawasi oleh guru pembimbing. Dilakukan 2 kali dalam sebulan, sampah anorganik yang sudah dikumpulkan kemudian disetor ke bank sampah. Tim melakukan penimbangan dan pencatatan di bank sampah untuk mengetahui jumlah dan jenis sampah yang terkumpul dari masing-masing kelas. Hasil pencatatan kemudian diserahkan kepada pengurus OSIS yang bertanggung jawab untuk menginput data ke sistem web Sispendik. Melalui aplikasi ini, data jumlah dan berat sampah tersimpan secara digital dan dapat diakses oleh seluruh warga sekolah. Sistem ini memudahkan pembuatan laporan dan menumbuhkan transparansi dalam pengelolaan data. Pada web ini nanti akan diinputkan bulan, kelas, jenis sampah, jumlah sampah,
Setelah diinputkan, maka akan muncul pada data Sispendik pendapatan sampah per kelas. Selain siswa, guru juga ikut serta menyetorkan sampah ke bank sampah, seperti kertas dan bahan ajar yang tidak terpakai. Berikut adalah tampilan dari web Sispendik SMP Negeri 24 Padang. Hasil pengumpulan sampah anorganik tidak hanya dicatat, tetapi juga dijual ke agen barang bekas yang telah bekerja sama dengan sekolah, di mana hasil penjualannya akan diumumkan secara terbuka melalui laporan digital dan pengumuman sekolah. Tahap selanjutnya, evaluasi. Sekolah melaksanakan monitoring bulanan dan evaluasi tiap semester untuk memastikan program berjalan efektif. Setelah melalui berbagai proses, inovasi ini memiliki dampak dan hasil yang baik. Di antaranya, 1. Sekolah lebih bersih dan nyaman. 2. Tumbuh kebiasaan positif. 3. Data pengelolaan sampah tercatat digital. 4. Terbentuknya budaya peduli lingkungan. Selama pelaksanaan Sispendik, sebelumnya saya hanya tahu bahwa sampah hanya dibuang pada tempatnya saja. Namun setelah adanya Sispendik, saya menjadi tahu bahwa sampah tersebut ada beberapa jenis, diantaranya organik, sampah non-organik, dan sampah B3. Di sini saya mengetahui ternyata sampah anorganik seperti aqua gelas dapat menjadi nilai jual yang dapat diolah dengan benar. Dari kegiatan ini, selain untuk menanamkan nilai-nilai kepedulian dan tanggung jawab siswa, mereka juga dapat mengintegrasikan kegiatan ini ke dalam konsep matematika. Membuka web, mereka juga bisa membaca diagram batang bagaimana hasil pengumpulan sampah yang mereka lakukan beberapa minggu atau beberapa bulan. Dengan diterapkannya program Sispendik ini, sangat besar manfaat yang kita rasakan di sekolah, dan 3 hal yang sangat kita rasakan manfaatnya. Pertama, dengan adanya Sispendik ini, terdidik dan terbiasakan anak-anak membuang sampah pada tempatnya, dan mereka bahkan memilahnya. Yang kedua yang kita rasakan adalah secara ekonomis. Mereka dengan sampah-sampah yang mereka pilah, sehingga bisa diuangkan. Sehingga setiap kelas itu ada kas kelasnya begitu dari sampah ekonomis itu. Kemudian yang ketiga, dari segi IT. Karena Sispendik ini ternyata dia menggunakan aplikasi. Jadi siapa saja secara online bisa mengakses, bisa mengetahui berapa sampah hari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noviandi Amir, Camat Lubuk Begalung, Kota Padang, menyampaikan dukungan penuh terhadap inovasi Sispendik. Inovasi ini tidak hanya menumbuhkan kepedulian lingkungan dan literasi digital pada anak-anak, tetapi juga sejalan dengan program daur ulang sampah yang sedang kami galakkan di Kecamatan Lubuk Begalung untuk mewujudkan Padang Rancak. Melalui sinergi antar sekolah dan kelurahan, saya yakin kegiatan ini dapat menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, serta membentuk generasi muda yang peduli dan bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungannya. Harapan kami, inovasi ini mampu menjaga sekaligus menguatkan identitas SMP Negeri 24 Padang sebagai sekolah yang peduli lingkungan dan berprestasi. Semoga langkah ini membawa manfaat besar tidak hanya untuk sekolah kita, tetapi juga bisa menjadi inspirasi bagi sekolah lain di masa depan. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.